kita dalam madrasah Ramadan Allah latih kita apa? Sabar. Allah latih kita lembut. Allah latih kita istiqamah. Makanya madrasah Ramadan dikala kita keluar dari dalamnya, apa predikat yang pertama? Al-aidin, orang-orang yang kembali disucikan oleh Allah sebagaimana seorang bayi yang dilahirkan oleh rahim ibunya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan mengajarkan kepada kita sabar, ulet, tahan uji, istiqamah. Sabar, apa yang dihalalkan oleh Allah jangan disentuh sebelum waktu yang sudah Allah tentukan. Betul? Makan halal di luar Ramadan, tapi di kala Ramadan Allah haramkan saat berpuasa. Tapi ada waktu yang Allah halalkan untuk kita makan. Kapan? Setelah maghrib. Nasi halal enggak, Bu? 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 Halo? Nasi halal enggak? Sedang puasa halal haram? Kapan dia halal? Habis maghrib. Cendol halal enggak? Bu, jawab Bu, halal enggak? Sedang puasa haram, halalnya habis maghrib. Bu, jawab Bu. Suami halal enggak? Halal enggak? Sedang puasa haram, halalnya habis tarawih. Habis maghrib enggak sabaran amat. Ada tenaganya Bu habis maghrib? Habis tarawih Bu ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan yang halal, apalagi yang haram. Makanya pelajaran Ramadan yang pertama adalah sabar. Al-aidin, orang-orang yang keluar kembali dalam keadaan suci adalah seorang hamba yang berhasil melewati madrasah Ramadan, yaitu sabar dan istiqamah. Makanya Bapak Ibu, dari al-aidin Allah pintah kita menuju al-faizin. Apa itu al-faizin? Allah berikan keberhasilan, kesuksesan pada diri kita setelah kita keluar dari Ramadan. Buktinya apa Bapak Ibu? Makanya ulama mengatakan laisal aid liman labisal jadid. Bukan hari raya orang yang hanya berpakaian penampilannya indah dan menawan. Walakinnal aid, akan tetapi kata ulama, hari raya yang hakiki di hadapan Allah liman kana imanuhu wa ta'atuhu yazid, adalah orang yang imannya, ketaatannya semakin bertambah. Itulah hari raya yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, pelajaran Ramadan tanda kita sukses, mampu kita bawa di luar bulan Ramadan. Bapak Ibu, di bulan Ramadan kemarin kita rajin sholat taraweh, kita rajin tahajud, bahkan sampai sholat witir. Tarawehnya ada yang 23 rakaat. Kalau kita di tanah suci Bapak Ibu, kalau kita tarawehnya di Masjidil Haram, taraweh di Masjid Nabawi, kita mulai tarawehnya jam 8.30 malam, selesai jam 12 malam. Tiap malam 1 juz. Kira-kira sanggup nggak Bapak Ibu? Mulai jam 8.30 selesai jam 12 malam. Kalau di Unram kita pakai taraweh seperti ini, insya Allah yang tinggal cuman imam doang, makmum pada kabur. Nah artinya apa? Kalau madrasah Ramadan, ibadah Ramadan mampu kita bawa dikala kita keluar dari Ramadan yang sudah lalu, artinya apa?
tahajudnya di bulan Ramadan, mampu dia perbanyak istiqomah dikala dia sudah melewati Ramadan, maka itulah Ramadan yang sukses. Gimana? Ada yang sholat tahajud 11 rakaat habis Ramadan? Ada enggak? Ada yang tahajudnya 23 rakaat habis Ramadan? Enggak ada. Sama kita, Pak. Nah, sekarang bagaimana? Dari hikmah halal bihalal hari ini, Rasulullah mewasiatkan kepada kita, apa kata Nabi? Arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Kata Nabi, ada 4 hal yang apabila itu ada pada diri manusia, maka Allah jamin kesuksesan mereka, sukses dunia, sukses akhirat. Amin ya rabbal. Kita kan sering baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayo kita baca bareng-bareng. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semua Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekali, Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirah wa qina azabannar wa qina azabannar. Itu doa yang sering kita baca habis sholat, habis zikir, habis tahajud. Tidak pernah kita lupa doa ini. Tapi untuk mendapatkan hikmah dan makna dari doa tersebut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 4 hal yang harus ada pada diri kita. Bapak Ibu, mau masuk surga, mau pergi haji, mau sukses dunia akhirat, sekarang yang pertama kata Nabi, apa kuncinya? Qalban syakir. Seseorang yang apabila di dalam dirinya memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Syukur atas nikmat Allah. Kalaupun Allah berikan kita nikmat, alhamdulillah. Suami diangkat jabatannya oleh Allah, alhamdulillah. Suami dapat gaji, alhamdulillah. Anak-anak selesai wisuda, alhamdulillah. Istri diangkat lagi derajatnya, alhamdulillah. Suami nikah lagi, Kenapa nggak jawab, Bu? Bapak Ibu, nikmat dari Allah, ujian juga dari Allah, kaya dari Allah, jabatan dari Allah, sehat dari Allah. Nah, bedanya mana? Bedanya kata Rasul adalah di qalbu kita. Di mana? Syukur apa tidak? Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kamu syukur kata Allah, aku tambah.
kamu kufur, aku azab. Sekarang kita pilih mana, Bu? Syukur dapat nikmat atau kufur dapat azab? Pilih mana? Iya, kita pilih syukur. Tapi kata ulama, dalam hidup ada dua yang tidak akan pernah selesai dalam hidup kita. Apa yang tidak akan pernah selesai? Yang pertama rahmat Allah, dan yang kedua omongan manusia. Orang rajin ada aja kurangnya, rektornya baik ada aja kurangnya, baik sifatnya selalu salah, rajin sedekah selalu salah, rajin ke masjid dibicarain sama orang. Orang beli kulkas, ya Allah, orang beli kulkas dia yang meriang. Orang pergi haji dia yang seteruk. Kenapa? Karena tidak pernah ada rasa syukur dalam dirinya. Makanya Rasulullah ajarkan Bapak Ibu, qalbun syakir, inti untuk kita mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah adalah usahakan hati untuk selalu bersyukur kepada Allah. Sekarang intinya, Imam Abdurrahman Asy-Syuyuti rahimahullah pernah didatangi oleh seorang pemuda yang saat itu pemuda ini sedang galau, banyak masalahnya. Akhirnya datang pada Imam Syuyuti, wahai Imam, saya ini lagi banyak problemnya. Rumahku udah disita karena utang gak bisa kebayar di bank. Terus keluarga broken home. Terus udah gitu masalah banyak lagi. Tolong wahai Imam, ajarkan aku satu ilmu agar aku bisa tenang menghadapi hidup. Apa kata Imam Asy-Syuyuti? Oh bagus, kalau gitu sini kau. Majulah ini pemuda. Tidak lama Imam Syuyuti mengambil satu gelas air, dan satu gelas air itu dicampur dengan satu genggam daripada garam. Satu gelas air dimasukin satu genggam garam, kemudian diaduk oleh Imam Syuyuti. Kira-kira rasanya gimana Bapak Ibu? Asin ya? Asin. Apa kata Imam Syuyuti? Kalau kamu ingin tenang, coba minum air ini. Mungkin ini obat stres, kata Imam Syuyuti. Ternyata setelah diminum, muntah dia. Kenapa? Saking asinnya. Rasanya gimana? Asin wahai guru. Oh bagus, kamu masih belum bisa tenang juga? Belum wahai guru. Maju, ikuti saya ke kebun. Kamu ikut di belakangku, kata Imam Syuyuti, dan kamu ikuti apa perintahku. Oh baik. Ternyata Bapak Ibu, ikutlah laki-laki ini di belakang sang guru Imam Asy-Syuyuti. Apa kata Imam Syuyuti? Beliau bawa ini laki-laki di tengah kebun yang di situ ada kolamnya. Kolam yang begitu besar dan airnya jernih di bawah pohon yang rindang. Tidak lama Imam Syuyuti mengambil satu genggam garam yang sama, dimasukin ke satu kolam air itu, dan diaduk oleh tangannya beliau, diambil satu gelas air kolam tersebut dan diberi minum kepada laki-laki tadi. Coba kamu minum, mungkin ini yang lebih menenangkan pikiranmu. Enggak lama diminum oleh laki-laki ini Bapak Ibu. Imam Syuyuti bertanya, gimana rasanya? Oh alhamdulillah wahai Imam, lebih tenang aku minum dan hatiku lebih sejuk terasa. Apa kata Imam Syuyuti? Bedanya di mana? Bedanya adalah pada wadahnya. Aku masukkan satu genggam garam yang sama. Yang pertama aku masukkan pada satu gelas air putih, dan yang kedua aku masukkan pada satu kolam yang berisi air yang jernih. Kenapa bisa rasanya berbeda? Apa kata pemuda ini? Yang membedakannya adalah wadahnya wahai guru. Oh betul, kata Imam Syuyuti. Sekarang wadah yang ada pada diri manusia adalah hatinya. Kalau hati mereka luas, meskipun Allah berikan sesuatu yang tidak begitu mulia pada dirinya, Allah berikan sesuatu yang pas-pasan dalam hidupnya,
akan muncul rasa syukur dalam kalbunya, sedikit nikmat tapi barokah. Tapi kalau hati yang sempit, bagaimanapun dia diberikan di dalamnya kenikmatan, bagaimanapun diberikan kepadanya satu keistimewaan, maka tidak akan pernah ada rasa syukur di dalamnya, karena hatinya memang sempit. Makanya Bapak Ibu, kita oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pandai bersyukur atas nikmat Allah, maka insya Allah keberkahan dalam hidup akan kita dapatkan. Amin ya rabbal. Kan sering kita lihat Bapak Ibu, banyak orang yang penuh dengan masalah. Ada juga yang dikasih masalah oleh Allah tapi hatinya tetap tenang. Kenapa? Karena kalbunya disandarkan kepada Allah. Tapi ada orang yang kecil, dia punya masalah, tapi kalbunya sudah mulai gelisah, kalbunya sudah tidak tenang, merasa bahwa Allah begitu tega kepada dirinya. Disebabkan apa? Karena sempitnya kalbu yang mereka miliki. Sekarang tergantung kita Bapak Ibu. Makanya saya sering mengatakan, masalah kecil akan jadi besar jika selalu dibuat masalah. Tapi masalah yang besar tidak akan jadi masalah jika tidak dibuat masalah. Saya ulangi, masalah kecil akan jadi masalah besar jika dibuat masalah. Akan tetapi bagaimanapun besarnya suatu masalah, tidak akan jadi masalah jika tidak dibuat masalah. Maka solusinya dekati Allah yang mengatasi masalah tanpa masalah. Loh, pegadaian Pak? Bukan pegadaian, tapi pegadaian pinjam sifatnya Allah, mengatasi masalah tanpa masalah. Coba kalau Bapak Ibu masuk ke pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah, 3 bulan jangan nyetor Pak, tambah masalah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah ahkamul hakimin. Kita punya banyak masalah, dekati Allah. Caranya bagaimana? Koneksikan kolbu kita dengan Allah. Pak Ustaz, Tuan Guru, saya banyak zikirnya Pak, tapi hati tetap gelisah. Saya banyak sholatnya Pak, tapi hidup pas-pasan terus. Tuan Guru, saya banyak doa, tapi belum dikabul oleh Allah. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya ada pada diri kita, karena kita banyak zikir, tapi efek zikir yang belum ada dalam kolbu kita. Kita banyak sholat, tapi hakikat sholat tidak pernah masuk dalam kolbu kita. Kita sholat hanya sekedar mengerjakan kewajiban saja, tapi tidak pernah kita jadikan sholat sebagai pelajaran dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu, coba sekarang kita coba bagaimana nikmatnya zikir kepada Allah, yang kolbu kita harus terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya gampang, nggak perlu panjang Bapak Ibu, cukup kita pejamkan mata, hadirkan hati, sebut ismu zat Allah, maka sudah terasa ketentraman dalam kolbu kita. Mau Bapak Ibu? Sekarang ini kita coba, nanti Bapak Ibu terapkan di rumah. Ini konsep zikir yang diajarkan oleh Imam Asy-Syuyuti rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Tutup mata zahirmu dan buka mata hatimu, dan sebut namanya Allah, Allah, Allah. Coba Bapak Ibu, kita tutup mata sejenak. Mulai. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, la ilaha illallah. Coba semua. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, la ilaha
Sekali lagi, Allahu 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 Allah Allahu Allahu la. Ada rasanya? Kenapa terasa sejuk dalam hati kita? Karena hati ini sudah terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya zikir tidak perlu panjang, sholat tidak perlu panjang, sholat tidak perlu panjang ayatnya, zikir tidak perlu banyak bilangannya. Meskipun sedikit zikirnya, tapi ngefek ke kolbunya, itulah inti daripada zikrullah. Sedikit sholatnya, tapi mampu merasakan kenikmatan dalam kolbu dikala dia sholat. Itulah makna daripada sholat yang sesungguhnya. Makanya Bapak Ibu, kenapa ada ketenangan dikala kita berzikir meskipun sedikit tadi? Karena jiwa ini sudah terkoneksi dengan Allah. Ibarat HP, kalau koneksi internetnya sudah kita hidupin, mau buka Facebook gampang, buka YouTube gampang, buka Twitter gampang. Kenapa? Karena koneksinya sudah kita buka. Begitupun dengan Allah. Kita munajat kepada Allah, apapun permohonan kita, Allah sampaikan. Kuncinya apa? Koneksikan hati ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, qalban syakir, hati yang bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu, alhamdulillah kita telah keluar dari bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali apa yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup, melakukan yang terbaik. Syukuri. Yang kedua kata Nabi, agar Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat, sukses kita melewati Ramadan. Walisanun dzakir, lisan yang selalu dibasahi dengan zikrullah. Meskipun hanya dengan zikir-zikir yang pendek Bapak Ibu, lebih-lebih kita yang belum menunaikan ibadah haji. Sekarang saya kasih ilmunya Bapak Ibu. Yang mau berangkat haji, mau berangkat umroh berkali-kali, mau tidak? Mau tidak? Sekarang saya kasih ilmunya yang saya dapatkan dari guru-guru saya. Dari sejak kami berada di Makkah maupun saat di Yaman, dari guru-guru kami alhamdulillah banyak mengajarkan zikirnya Bapak Ibu gampang dan banyak buktinya. Yang belum ke Mekah jangan pesimis Pak, jangan pesimis Bu. Yo Pak Ustadz, saya lagi banyak utangnya Pak, banyak tanggungannya Pak. Apa bisa saya datang ke Baitullah? Ingat Bapak Ibu, Allah tidak pernah memanggil orang-orang yang mampu, karena banyak orang yang mampu tidak pernah merasa terpanggil oleh Allah. Tapi Allah akan memampukan orang-orang yang Dia panggil. Itulah cara Allah. Sekarang kuncinya apa? Bapak Ibu mau zikirnya? Mau? Kata Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Haddad, disebutkan zikirnya tidak panjang, cukup dengan kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Itu saja. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Berapa kali dibaca?
40 kali, tidak kurang, tidak lebih. Kapan diamalkan? Sebelum masuk waktu subuh. Nah, di sini susahnya. Karena sebelum masuk waktu subuh, padahal zikirnya gampang. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Hafal, Bu? Apa zikirnya? Coba semua. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Ulang. La ilaha illa anta. Semua. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. 40 kali sebelum masuk waktu subuh. Saya yang buktikan Bapak Ibu. Alhamdulillah, sejak pertama kali tiang menginjakkan kaki ke Baitullah sampai hari ini, musim haji yang besok berangkat lagi, alhamdulillah tidak pernah kami pakai uang sendiri. Kenapa? Karena Allah tahu saya tidak punya uang, tapi Allah yang banyak uangnya. Bagaimana caranya? Semuanya cara Allah. Makanya guru kami dulu, Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan, kamu baca zikir ini sebelum masuk waktu subuh, maka Makkah dan Madinah itu dekat kepadamu. Tidak hanya sekali kamu datang ke sini, kata beliau, tapi berkali-kali. Alhamdulillah, guru besar kami Al-Mafullah Bapak Maulana Syekh, dulu juga kami dapat zikir ini dari beliau. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Berapa kali? 40 kali sebelum masuk waktu subuh. Kita amalkan sama-sama Bapak Ibu ya, ilmu dari para ulama, para aulia, guru-guru kita, agar Allah nasibkan kita menuju Baitullahil Haram. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, apa kata Rasul untuk menggapai keberkahan kebaikan dunia dan di akhirat? Untuk kita menyambung silaturahim hari ini, yang ketiga, wa badanun alaihi balai sabir. Seseorang yang apabila Allah berikan bagi mereka satu musibah, satu ujian, mereka bersabar, dia serahkan semuanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah semuanya akan kembali ke Allah. Maka rumus hidup hanya satu, dari Allah pulang ke Allah. Hidup dari Dia, kita pulang ke Dia, semuanya dari Allah. Makanya Bapak Ibu, dikala Allah berikan kita satu ujian, kalau iman kita kuat, kalau iman kita mantap, bagaimanapun ujian Allah berikan, maka ujian akan selalu terasa sebagai anugerah dan nikmat dari Allah, meskipun itu adalah ujian. Makanya orang-orang yang tingkatan imannya sudah muqarrabin, imannya sudah tinggi levelnya, apa yang terjadi pada dirinya sudah tidak ada beda antara nikmat dengan ujian. Keduanya sama menurut mereka. Kenapa? Karena nikmat dari Allah, ujian pun juga dari Allah. Sekarang apa intinya bagi orang yang tinggi keimanannya kepada Allah? Yaitu dalam kalbunya melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir Bapak Ibu, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Untuk Allah jamin kebaikan, baik kebaikan dunia dan di akhirat pada diri kita. Yang keempat, wa zaujatun la tabghihi khaufan fi nafsiha wa maliha. Di sini intinya Bapak Ibu, seorang suami dikala Allah anugerahkan istri yang solehah, dan seorang istri yang Allah anugerahkan suami yang saleh. Bapak Ibu,
kebahagiaan luar biasa bagi seorang suami dikala punya seorang pendamping hidup yang solehah. Betul Bapak? Betul. Lihat bagaimana Rasulullah dengan Sayyidatuna Khadijah. Kita lihat Bapak Ibu, selama Rasulullah beristrikan Khadijah, Rasulullah belum berpoligami. Kenapa? Karena belum ada wanita sebaik Khadijah. Belum ada wanita semurah Khadijah. Belum ada wanita seikhlas Khadijah. Kenapa? Khadijah seorang wanita kaya, seorang bangsawan, keturunan terhormat yang keluarganya sangat ditakuti oleh orang-orang Quraisy. Dan semua harta Khadijah satupun tidak ada yang ditinggalkan di dalam rumahnya, kecuali semua hartanya dihibahkan untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ibu-ibu ada yang begitu tidak? Ada enggak Bu? Bu, kalau Khadijah beliau wanita kaya, mana bangsawan, keturunan orang terhormat, hartanya banyak, emasnya banyak, rumahnya banyak. Mohon maaf dikala Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, Rasulullah beda usia 15 tahun dengan Khadijah. Kalau ukuran kita, sangat tidak mau seorang laki-laki memperistri wanita 15 tahun lebih tua daripada dia. Tapi kalau afiliasi Rasulullah adalah syahwat, maka tidak mungkin Rasulullah menikahi wanita 15 tahun lebih tua daripada beliau. Tapi yang dicari oleh Rasulullah bukanlah hanya seorang istri, tapi yang dicari adalah seorang pendamping perjuangan hidupnya. Rasulullah dikala menikah belum punya rumah, numpang di rumah istrinya Khadijah. Tapi dikala ijab kabul, dikala menikah Rasulullah dengan Khadijah, masuk Rasulullah ke rumah Khadijah. Bagaimana Khadijah menyambut baginda Rasul Bapak Ibu? Dengan senyuman. Dan apa kata Khadijah? Ya dzal qalbi wa ruhi Muhammadah. Duhai kekasihku, duhai belahan jiwaku, engkaulah ruhku, wahai Muhammadku. Hadza baiti wa baituka wa ana ammatuka. Apa kata Khadijah? Duhai suamiku, rumah ini memang rumahku, tapi rumah ini mutlak milikmu dan aku adalah pelayanmu. Jika engkau mau makan, panggil aku. Kau mau tidur, aku keloni engkau suamiku. Kau ingin mandi, aku mandikan engkau. Kau ingin kopi, aku buatkan engkau. Rumah ini adalah rumahmu dan aku adalah pelayanmu hidup dan matiku. Masya Allah, so sweet rumah tangga Rasulullah Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu milenial zaman sekarang, ada nggak yang ngomong gitu Pak? Bapak ada nggak? Nggak ada. Justru kalau ibu-ibu zaman now saat ini, dia bilang sama suaminya, oh abang, rumah ini adalah rumah kita berdua, tapi sertifikat atas nama aku. Kalau wanita sekarang, kalau Khadijah tidak, rumah ini milikmu, aku pelayanmu. Jika kau mau tidur, aku keloni suamiku. Kau ingin mandi, aku mandikan engkau. Tapi kalau kita Bapak Ibu, suami zaman sekarang tersiksa zahir dan batin. Betul ibu-ibu sekalian. Sekarang kita cek kebenarannya. Bu, kalau suami dapat gaji, yang pegang uang siapa? Istri. Suami dapat hasil usaha, yang pegang uang siapa? Istri. Yang jadi bendahara rumah tangga siapa?
Istri kalau mulai bayar arisan minta uang sama siapa? Suami. Tapi istri kalau sudah dapat arisan, sumpah suami nggak bakal tahu. Betul? Makanya Bapak Ibu, Bu, jadi suami tersiksa zahir dan batin. Ya Allah, apalagi sekarang musimnya, zamannya naik semua Bapak Ibu ya. Bu, harga-harga naik ya. Harga minyak goreng naik enggak? Naik. Harga pakaian naik, biaya hidup naik, suami naik juga. Ya Allah, makanya nih akhir zaman, kalau kita rahasia terbesar kebahagiaan yang menjamin rumah tangga kita, ingat dikala suami dianugerahkan istri yang salehah dan istri Allah anugerahkan suami yang saleh. Bapak Ibu, suami enggak bakal sukses kalau enggak didukung oleh istrinya. Betul? Betul. Suami enggak akan sukses kalau enggak didoakan sama istrinya. Betul, Bu? Betul. Maka suami harus banyak yang doakan, Pak. Suami harus banyak yang doakan. Tambah tukang doanya. Nah, ibu-ibu udah mulai sewot nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kuncinya agar rumah tangga bahagia, insya Allah perjuangan suami diridhoi oleh Allah dan istri juga jadi istri yang terbaik, insya Allah akan menjadi rumah tangga dari dunia hingga ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kepada jamaah calon haji yang akan berangkat berhaji pada tahun ini, pesan kami Bapak Ibu, perbaiki niat dari sekarang. Karena Bapak Ibu,